selalu gelisah, haluan. Nah, itu ada juga dalam surah Al-Ma'arij kan. Dalam surah Al-Ma'arij, dalam surat At-Toha ayat 124, wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhum yaumal qiyamati a'ma. Qal lima hasyartani a'ma. Coba ditengok 126. Qala, orang yang buta tadi yang dibangkitkan dalam keadaan buta. Waktu di dunia dia sempit kehidupannya, walaupun dia punya rumah, punya mobil. Orang ada tinggal di kolong jambatan cuman. Rumah jelek, kecil, jelek pula lagi. Ada tak? Kayak di tempat rumah atas itu banyak nampak rumah jelek-jelek, Pak. Ya. Depan rumah ya. Coba tanya sama dia, gimana rasa hidupnya? Kalau belajar agama dia walaupun kecil rumahnya pasti senang hatinya. Tentram, ketentraman itu diturunkan, sakinah itu turun sama dia. Nazalat alaihimus sakinah. Itu orang yang belajar. Tidak ada orang yang berkumpul di dalam rumah, dalam salah satu rumah dari rumah-rumah Allah di muka bumi, yaitu masjid. Yatluna kitab Allah. Kemudian dia membaca kitab Allah. Wa yatadarasu bainaha. Wa yatadarasu bainaha. Kemudian dia belajar di antara diskusi muzakarah bersama-sama di antara mereka tadi. Dibaca dan berdiskusi, tanya jawab. Bertanya apa kandungannya ini, dijawab oleh gurunya. Ini maksudnya. Kalau begitu ente itu nazalat alaihimus sakinah. Ini mungkin tidak di rumah Allah, di rumah orang biasa ya kan. Kalau di situ dibilang rumah Allah, ya. Ya yang penting intinya membaca kitabullah. Kemudian berdiskusi muzakarah tentang isi yang dibaca tadi, dimengertilah artinya, maksudnya, tafsirnya, kandungannya, sebabun nuzulnya, ya kan? Istinbat hukumnya. Kalau seperti itu ente berkumpul membaca kitabullah, berdiskusi, nazalat alaihimus sakinah. Diturunkan kepada mereka itu sakinah. Apa sakinah? Ketenangan, ketentraman. Walaupun rumah kecil, gubuk. Nabi dulu cuma di mana dia belajar? Tahu ente? Di pohon-pohon aja. Di bawah-bawah tahta syajarata. Tahta syajar. Kan ada dalam surat Al-Fat itu kan? Laqad radiyallahu anil mu'minin idh yubay'una tahta syajarah. Ketika dia berjanji setia kepada Rasulullah di bawah pohon tahta syajarah. Fa anzal sakinata alaihim. Diberikan juga ketenangan. Walaupun dia bawa pohon aja, tenang dia hidupnya, tentram. Tapi kalau nak mau belajar, rumah besar, hati sempit. Karena Allah berjanji dalam surah apa tadi? Toha ayat. Nah, tengoklah. 124 yang pertama. Itu akibat itu. Kalau 26 itu akibat, tanya jawab dia. Kenapa dibutakan aku ini? Sudah diberikan kehidupan yang sempit, kemudian dibangkitkan dalam keadaan buta di akhirat. Di dunia hidupnya sempit, enggak lapang karena Allah cabut berkah semuanya, nikmat. Nikmat dunia yang kecil. Dunia ini kan kecil nih, mataun qalil ini. Apa artinya mataun qalil atau mataul ghurur? Kesenangan yang menipu, kesenangan yang sikit. Bukan banyak kali dunia ini. 1% bagi sama-sama itu dibagi-bagi 1%, yang 99% masih tinggal di akhirat, di sorga. Sedikit ini, sedikit untuk jin dan manusia dari dulu sampai kiamat, sampai ke binatang dari dulu sampai kiamat.
Itu yang dibagi-bagi. Berapalah? Nah, berapa? Tertipu. Kita merasa sudah mantap kali dapat dunia ya. Punya duit berlipat-lipat, mobil mengkilat, ya kan? Istri cantik memikat misalnya. Tapi kiamat, dunia ini menipu ini. Ya. Wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Siapa yang berpaling dari peringatanku akan ku kasih hidupnya sempit. Sempit dicabut keberkahan. Sekalipun lapang rumahnya misalnya, tapi terasa sempit. Kehidupan terasa nggak ada teman. Kalau orang ngaji ada temannya, di sini teman, di situ teman, di situ teman. Apalagi waktu zaman Laskar Jihad dulu enak kali teman dari Papua, dari Ambon, dari Sulawesi, dari Medan, dari Aceh, dari Palembang, banyak teman. Ya sama-sama seperjuangan, ya kan? Begitulah. Jadi orang yang berpaling dikasih kehidupan sempit, di akhirat nanti dibangkitkan bersama orang buta. Protes dia, kenapa engkau buta? Kan aku dulu kan di dunia aku dulu melihat. Nah, kata Allah dijawab dengan gampang. Apa kata Allah? Kadzalika atatska. Ya, demikian ini disebabkan atatska telah datang kepadamu ayat-ayat kami. Atatska ayatuna, yang demikian sempit hidupmu di dunia, buta kamu ketika dibangkitkan, itu sebabnya apa? Datang kepadamu ayat-ayat kami, kata Allah. Wanasitaha, kamu lupakan saja, artinya tidak kamu pelajari. Kamu lupakan itu artinya remeh temeh. Allah kan masalah sepele, kan bisa aja kita nanti. Ini sekarang sekolah dulu. Nanti bisa aja ada tamat sekolah kita belajar, atau bulan Ramadan nanti bisa kita puas-puasan sebulan itu. Nanti raya kita bebas lagi kan gitu. Nah, macam-macam alasan iblis. Iblis punya apa tuh? Punya tipu daya. Kamu lupakan, pura-pura pandai. Padahal dia tak pandai, lupa dia dengan bodohnya karena tidak belajar. Orang belajar belum tentu bisa ya, apalagi tidak belajar. Nah, inilah iblis pandainya. Dia tidak belajar, tahu merasa pandai dia. Di mana pandainya? Pandai apanya? Buktinya ditanya dia nggak bisa, ya kan? Karena kamu melupakan ayat-ayat kami, ya sekarang kalau di dunia kamu lupakan, sekarang kamu juga dilupakan. Wa kadzalikal yauma tunsa, hari ini juga, hari-hari sekarang kamu dilupakan juga. Dulu kamu lupakan ayatku, sekarang kamu lupakan juga. Kamu buta, aku pura-pura nggak lihat aja, pura-pura nggak tahu aja, biar aja kamu kepayahan buta itu. Ya. Wa kadzalika najzi man asrafa. Demikianlah balasan aku balas orang-orang yang asraf. Apa asraf? Orang-orang yang melampaui batas, walam yu'min, tidak pernah percaya. Tidak pernah percaya dia apa yang dibilang sama Allah, dia merasa tidak yakin aja, tidak mau beriman, dia tidak pernah mengimani, percaya sedikit pun tidak kepada Rabb-Nya. Apa yang dijanjikan, yang diancamkan, biasa aja. Demikianlah kami balas orang-orang yang melampaui batas dalam kehidupannya dan tidak pernah mau beriman kepada ayat-ayat Tuhannya. Dan sungguh-sungguh azab akhirat asyaddu wa abqa, wal azabul akhirati asyaddu wa abqa. Sungguh-sungguh azab akhirat itu sangat-sangat dahsyat dan kekal abadi. Oke ya? Kekal apa? Abadi. Dalam surah apa tadi? Surah Ma'arij ya.
Khuliqal insan halu'a. Apa kemarin? Manusia diciptakan dalam keadaan keluh kesah. Ada antum merasa keluh kesah atau tenang tentram? Nah, berarti kalau antum terasa keluh kesah ada yang kurang sama ente. Orang yang dikecualikan dari sifat keluh kesah itu 10 kemarin ya. Berapa 10? Orang yang dalam sholatnya khusyuk, alladzina hum ala sholatihim daimun, orang yang selalu istiqomah, tidak pernah tinggal bolong-bolong sholatnya. Ala sholatihim daimun walladzina fi amwalihim hakun maklum, orang yang merasa di dalam hartanya ya ada hak orang-orang yang punya hak, yaitu orang yang meminta-minta, gembel, gelandangan pengemis, dan orang-orang yang sebenarnya dia butuh tapi dia tidak mau meminta, dia tahan-tahan. Wah, biarlah miskin asal kita tidak minta-minta sama orang, jelek kali minta itu. Ya kalau dikasih pun malu kita. Air muka kita jadi terjual, harga muka, harga diri jadi hilang karena minta-minta itu. Apalagi ditolak, dikasih aja malu kita, terhina rasanya. Orang dikasihani, orang dikasihani kan terhina. Bagusnya kita tidak minta walaupun lapar. Kenapa itu? Karena nggak termasuk orang yang dikasihani kita. Kalau dikasihani itu kan orang lemah ya kan? Lemah sekali. Dikasihani, karena dikasihani mati dia. Itu aja yang enggak kan? Tapi kalau kita enggak minta belas kasihan, orang enggak rugi, enggak terugikan, kita pun enggak terjual harga air muka kita. Nah ini dia. Jadi orang yang terhalang dari minta-minta itu adalah orang yang terhormat itu. Orang yang hilang rasa malu, putus urat malu minta-mintanya sehingga dia suka minta, itu terjual harganya. Harganya jadi remeh-temeh. Orang remeh, nganggap enteng gitu sama orang yang suka minta. Orang yang menahan-nahan dari meminta-minta itu yang bagus, yang paling mulia. Karena al-yadul ulya khairun min yadis sufla. Tangan yang memberi lebih baik dari tangan yang meminta. Orang tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Orang yang memberi lebih baik dari orang yang menerima. Demikian dulu. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.